Ya, selamat pagi semuanya. Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah hadir kesempatan pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, kenapa yang ada di depan ini mengucapkannya selamat pagi. Ya, bukan berarti saya ini salah jadwal dan lupa melihat jam ya, tetapi karena kita yang ada di tempat ini, kita selalu menyapanya dengan selamat pagi, supaya apa? Supaya kita selalu ada semangat. Kalau kita ngomongnya selamat malam, apalagi ya kondisinya sudah jam seperti ini, kita kepikirannya apa? Kepikirannya pasti kepingin tidur ya rekan-rekan semuanya ya. Nah, sekali lagi, supaya lebih semangat, sama-sama bisa ketikkan di kolom chat, ya, pagi, 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 yes. Oke, thank you buat teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah mengetikkannya di kolom chat. Ya, saya di sini perkenalkan, ya tak kenal maka tak sayang, ya saya Melinda Tamrin sebagai host untuk acara pada pagi hari ini, acara yang spesial. Sebelumnya saya juga mengucapkan Happy New Year untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, saya percaya pasti memasuki 2023 kita semua punya harapan yang luar biasa, ya. Setuju ya? Bisa kasih reaction-nya jempol mungkin, ya, atau love mungkin, bahwa 2023 kita memasuki dengan satu harapan yang luar biasa. Ya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya juga memberikan appreciate yang luar biasa karena sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bersama-sama dengan kami. Dan saya yakin sekali bagi rekan-rekan yang ada pada room saat ini, di Zoom saat ini adalah kita yang betul-betul melihat bahwa di 2023 ada satu peluang, ada satu kesempatan untuk kita bisa tetap mencapai impian-impian kita, dan kita akan melihat nanti di sepanjang sesi ini rekan-rekan akan bisa melihat bagaimana para narasumber yang ada akan berbagi tentang sesuatu yang luar biasa kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum dimulai, di sini saya Melinda ingin sedikit berbagi untuk rekan-rekan semuanya. Karena saya yakin sekali bagi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, pastinya sudah diajak untuk acara ini kita bisa melihat apa sih yang bisa kita kerjakan di 2023. Nah, saya pribadi sebagai seorang pengusaha, ya di sini saya melihat bahwa setiap tantangan yang ada di tiap tahunnya itu selalu berbeda. Bahkan kita melihat semenjak pandemi kemarin, bahkan sekarang ini sudah 3 tahun kita menjalani pandemi, ya. Dan ada tantangan-tantangan yang terjadi. Dan setiap tantangan itu sudah kita lalui sampai 2022 kemarin. Nah, bagi saya pribadi, saya tidak mau berhenti hanya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di tahun 2022. Tetapi saya mau melihat bahwa di 2023, apa yang bisa saya kerjakan? Kalau saya menjalankan sebuah bisnis, dan puji Tuhan 15 tahun bisnis yang sudah saya jalankan di bidang konvensional, ya, saya melihat bahwa di 2023 saya harus lebih smart, harus lebih cerdas, harus lebih mempertimbangkan bagaimana saya akan mengelola dan membangun sebuah bisnis. Seperti judul untuk sesi pada pagi hari ini, Build Smart, Business for the Future. Ya, setuju ya rekan-rekan semuanya ya. Nah, mungkin di sini rekan-rekan supaya tidak tertinggal ya, mungkin ya ada dari kenalannya atau ada relasinya atau ada undangannya nih yang juga kepingin tahu sama-sama tentang sebuah bisnis yang luar biasa dan belum hadir di room saat ini, bisa diundang sekali lagi, ya bisa diajak sekali lagi ya
Saya berikan kesempatan ya buat rekan-rekan semuanya supaya mereka tidak tertinggal nih. Dan saya juga berharap di sini rekan-rekan bisa open kameranya, bisa kita ada di satu room walaupun ada dari berbagai macam kota, berbagai macam daerah, tetapi kita bisa belajar bersama-sama, mengambil peluang yang sama. Oke? Thank you banget ya. Thank you banget yang sudah open kamera dan thank you banget rekan-rekan bisa menyempatkan waktunya. Nah, saya sedikit berbagi di sini apa sih menurut saya yang disebut sebagai smart atau betul-betul bagaimana saya mempertimbangkan untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama yang saya lihat adalah perkembangan teknologi yang sudah jauh berbeda sebelum pandemi dan setelah pandemi. Bagi saya pribadi, untuk mengelola sebuah bisnis konvensional, kemudian membuat prototipe yang baru, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perkembangan iptek ya, perkembangan informasi, itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga apa? Saya melihat ada satu kesempatan di mana saya bisa bekerja sama dan saya bisa membangun sebuah bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan sangat cantik. Ya, nanti kita akan lihat bersama di sesi setelah ini. Kemudian yang kedua adalah saya pribadi juga melihat bahwa di dalam 15 tahun perjalanan sebuah bisnis, rekan untuk saya berbisnis itu tidak selalu mulus. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang juga pernah mengalami bagaimana membangun sebuah bisnis, rekan kita untuk kita berpartner itu tidaklah selalu sesuai dengan harapan kita. Tetapi di sini saya bisa melihat bahwa ada satu peluang di mana saya bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini sudah berdiri 25 tahun lamanya dan sampai detik ini masih eksis. Bukan hanya eksis, tetapi juga melejit. Nah, yang berikutnya apa yang dikatakan dengan smart? Bagi saya sebagai seorang pengusaha, saya juga melihat bahwa apa hari-hari ini saya harus jeli bahwa kondisi faktor X di luar sana itu begitu banyak. Entah itu untuk suku bunga, entah itu untuk biaya produksi yang meningkat gara-gara BBM naik, ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang begitu banyak. Nah, saya harus melihat bagaimana modal yang saya masukkan, modal yang saya tanamkan, saya harus hitung bahwa modal tersebut betul-betul sesuai dengan perhitungan saya akan break even point, akan kembali, ya jangan sampai kemudian saya sudah menanamkan sebuah modal, kemudian saya nggak bisa untuk mengelolanya ke seluruhnya kocar kacir, kemudian apa? Ya sekali lagi hari-hari ini pengusaha harus memikirkan berapa besar suku bunga bank untuk pinjaman usaha dan modalnya. Ya setuju ya rekan-rekan ya. Dan yang terakhir yang saya bisa melihat adalah sebagai seorang pengusaha bagaimana marketnya. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara semuanya pasti kalau kita mau membangun sebuah bisnis, kita harus melihat peluangnya ke depan seperti apa, kemudian betulkah marketnya, betulkah bisnis saya ini bisa running karena banyak peminatnya. Ya, mungkin istilahnya hari-hari ini viral mungkin ya. Nah, seperti apa company-nya, seperti apa bisnisnya, seperti apa market yang bisa ditawarkan dari bisnis yang saat ini akan ditawarkan oleh rekan-rekan yang ada di sini ya, oleh narasumber yang ada di sini, kita akan belajar bersama dari seorang yang luar biasa, karena saya melihat bahwa beliau ini seorang yang masih muda dengan latar belakang sebagai apoteker. Ya pastilah apoteker ini seorang yang cerdas, ya kan? Dan pasti tahu produk apa yang akan dia pilih ya untuk membangun bisnisnya, yaitu Dwi Damayanti yang saat ini mencapai posisi Star Diamond Indonesia dan sudah menjadi pemenang untuk Royalty Trip Winner serta seorang Smart Skip Advisor Advance. Kita sambut bersama untuk rekan saya yang satu ini yang luar biasa, yaitu Dwi Damayanti.
Halo, pagi Cemelinda, pagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Udah pasti nggak asing ya, tadi udah dijelaskan sama Kak Melinda ini ya. Selamat pagi, ini adalah salam hangat kita di HDI, Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu pasti semua udah pada nggak sabar ya. Sebenarnya company profile-nya HDI ini apa sih? Udah pada kepo ya, udah pada nggak sabar. Oke, seperti pepatah kata tadi Kak Melinda bilang, nggak kenal maka nggak sayang, maka kita kenalan dulu dengan perusahaan kita yang luar biasa. Perusahaan kita ini adalah bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia atau biasa orang kenal dengan High Desert Indonesia. Nah, di mana kita ini basicnya produk-produk perlebahan dan ini kantor pusat kita ini ada di Jalan Probolinggo nomor 18 di Jakarta Pusat. Oke, jadi ini milik kita sendiri ya Bapak Ibu ya, nggak nyewa, ini milik kita sendiri. Dan ini juga HDI sendiri, ini perusahaan multinasional yang pusatnya ini ada di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Dan ini bahkan sudah masuk di kawasan Asia ini mulai tahun 86 ya, sudah tersebar di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, bahkan di Indonesia kita sudah ada dari Sabang hingga Merauke. Bapak Ibu, kita di Indonesia sudah kurang lebih 200 kantor cabang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya posisi lagi di Jawa, punya konsumen di Sumatera, nggak perlu bingung lagi ya, mau belanja di mana. Karena kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Mungkin kita juga nggak perlu bingung ya, mau packing, ini kirimnya gimana. Karena apa? Kita sudah dibantu dengan aplikasi HDI Store, tinggal klik tanpa anti ribet, udah bisa langsung dikirimkan. Jadi Bapak Ibu semuanya semuanya tinggal di handphone, tinggal klik semua terima beres. Oke, kemudian juga di HDI ini sendiri Bapak Ibu, kita ini juga ini yang membuat saya ini semakin yakin dengan HDI. Kenapa? Karena HDI ini produknya basic perlebahan, di mana produk perlebahan ini sudah masuk di 4 kitab suci dari 5 agama ya, Alkitab, Al-Quran, Weda, dan Tripitaka. Artinya apa nih kalau sudah masuk di 4 kitab suci ini? Artinya apa nih Bapak Ibu? Ini suatu perintah atau larangan ya kira-kira? Gimana? Mungkin Bapak Ibu bisa sambil kita interaksi juga ya di kolom chat ya. Gimana Bapak Ibu? Ini suatu perintah atau larangan kira-kira kalau sudah masuk di kitab suci? Pasti suatu perintah ya? Betul ya? Bahkan ini juga ada salah satu ini ya, betul, dari Kak Melinda ya. Suatu perintah. Kenapa? Karena ini juga bahkan ada salah satu ayat juga ya, anakku makanlah madu sebab itu baik. Bahkan ini sudah diperintahkan juga ya dari masing-masing Tuhan kita, di mana ini bagus untuk kesehatan kita. Nah, selain itu juga ini yang membuat Dwi semakin yakin, Bapak Ibu semua, dengan produk-produk HDI. Kenapa? Karena produk-produk HDI ini sudah dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika, yaitu Ronald Reagan, Bill Clinton, dan George Bush. Di mana ini kalau udah dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika, sudah pasti nggak perlu diragukan lagi untuk kualitas dan keamanannya ya. Kalau udah masuk di perutnya presiden, kalau bisa ajudannya dulu yang suruh konsumsi. Kalau ajudannya kenapa-napa nggak mungkin sampai perut presiden ya. Bercanda ya Bapak Ibu semua ya. Ya, kemudian juga selain itu produk-produk HDI ini juga sudah dikonsumsi oleh 3 negara ya, dari para atlet dari Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Ini artinya apa? Produk-produk HDI ini sudah pasti tidak mengandung efek samping atau doping ketergantungan. Jadi sudah sangat aman. Dan juga HDI ini sudah mengantongi banyak sekali sertifikat Bapak Ibu semua. Yaitu salah satunya adalah sertifikat MIMS. MIMS ini adalah drug reference, biasanya digunakan oleh para dokter atau apoteker. Biasanya kalau misalnya kita mau meresepkan obat, nah ini adalah salah satu referensi para dokter untuk meresepkan obat. Dan ini juga selalu ada di apotek. Biasanya ada kita mau lihat, obat apa, nah kita ada di MIMS ini. Dan di produk-produk HDI sudah masuk di MIMS. Selain itu juga kita sudah ada sertifikat Majelis Ulama Indonesia, halal dari Indonesia, kemudian Ivanka halal dari Amerika, dan juga kita sudah punya sertifikat Badan POM, jadi sudah sangat aman, dan juga ada ISO dan APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, jadi sudah sangat aman. Dan di mana sertifikat-sertifikat ini kita ada satu lambang, yaitu Mark of Quality, di mana ini adalah kualitas yang terbaik. Selain itu juga
perusahaan di HDI kita ini punya ini Bapak Ibu semua, kita punya pabrik ya, di mana pabrik kita ini adalah Sisi Pollen Company, di mana pelopor bidang produksi produk perlebahan yang berkualitas di seluruh dunia. Bahkan ini sudah lebih dari 60 tahun. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya, untuk secara keamanan dan kualitasnya sudah pasti yang terbaik. Bapak Ibu semuanya, di HDI kita punya produk-produk unggulan, yaitu produk apa? Forstar ya. Jadi Bapak Ibu semua nggak perlu bingung, kalau sakit ini konsumsi apa ya? Sakit ini konsumsi apa? Semua ada jawabannya di Forstar ini. Jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu, Forstar itu apa sih? Ada clover honey, ada pollen, ada propolis, dan royal jelly. Nah, kita biasanya ada singkatan Dynamic Trio. Dynamic Trio ini meliputi pollen, propolis, dan royal jelly. Apapun penyakitnya, kita langsung ingat aja Forstar. Karena Forstar ini menjawab semua berbagai penyakit ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, mungkin kita bahas satu-satu. Pollen ini sebenarnya apa sih? Pollen ini dari namanya aja udah pol energy. Berarti energinya pol ya. Untuk meningkatkan stamina supaya nggak gampang capek. Kalau misalnya kita lagi ekstrim nih kerjanya, bisa konsumsi pollen. Nah, di mana pollen ini juga ini sebagai multi nutrisi yang lengkap. Bahkan menurut penelitian, ini nutrisi terlengkap pertama ini adalah ASI ya Bapak Ibu ya. Nah, Pollenergy ini adalah nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Jadi ini secara nutrisinya sudah paling terlengkap. Dan juga bisa untuk mengatasi vitalitas, kemudian juga untuk melancarkan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan juga untuk ini ya memperbaiki fungsi organ-organ tubuh. Nah, kalau misalnya kita mau vitamin, langsung aja ingat Pollenergy. Oke. Kemudian juga kita ada honey bee pollen. Kalau honey bee pollen ini pollen versi anak-anak, jadi bisa untuk menormalkan nafsu makan anak. Kemudian juga bisa untuk membantu pertumbuhan sel-sel otak anak, kemudian juga untuk meningkatkan daya konsentrasi dan juga memenuhi nutrisi anak-anak kita semuanya. Oke, kemudian juga kita ada propolis, di mana propolis ini adalah semua anti-anti ya Bapak Ibu ya. Anti jamur, anti bakteri, antivirus, di mana propolis sendiri ini adalah antibiotik alami. Kalau misalnya ingat propolis, ingat anti apa aja? Anti tumor, anti asam urat, anti kolesterol, anti diabetes gitu ya. Semua yang anti ada di propolis ini. Jadi bisa mengatasi berbagai penyakit juga ya. Jadi anti apa? Misalnya, saya punya teman ini dia lagi pusing ya, ingat aja langsung propolis. Boleh nggak konsumsi propolis? Boleh gitu ya. Jadi semua yang anti semua ada di propolis ini untuk mengatasi peradangan, kemudian mengatasi berbagai penyakit ya, asam urat juga bisa. Oke, kemudian juga ada royal jelly. Kalau royal jelly ini Bapak Ibu semua ini bisa untuk mengatasi ini ya, untuk mengatasi regenerasi sel-sel. Jadi kalau misalnya kita mau awet muda terus, nah bisa menggunakan royal jelly ini karena dia bisa untuk anti-aging. Selain itu juga dia bisa untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, kemudian diganti sel-sel yang baru. Jadi bisa untuk memperbaiki sel-sel. Oke, kemudian juga ini ya, kalau misalnya kita ada luka, ya ini bisa banget untuk meregenerasi sel-selnya dengan cepat. Selain itu juga, royal jelly ini bisa untuk mengatasi berbagai permasalahan syaraf yang berhubungan dengan syaraf apapun ya. Misalnya stroke, epilepsi, vertigo, migrain, stres, atau nggak bisa konsentrasi. Semuanya itu bisa kita menggunakan royal jelly ini. Jadi kalau mau berhubungan dengan syaraf, konsultasi, syaraf minum apa? Langsung ingat royal jelly. Selain itu juga kalau berhubungan dengan hormon, semua yang berhubungan hormonal ya. Kalau nyeri haid, kemudian juga mau menunda ini ya, menopause, haidnya nggak teratur, nah bisa menggunakan royal jelly ini juga. Atau kalau misalnya mau promil, mau program hamil juga bisa menggunakan royal jelly ini ya. Di mana royal jelly juga ada dua, ada yang tablet dan juga ada yang liquid. Selain itu Bapak Ibu, kalau kita bahas perlebahan, kita juga ada clover honey atau madunya ya. Madunya kita ini kadar airnya rendah banget, ada ini ya 17,1%. Jadi ini kualitasnya tinggi. Kalau mungkin ini ya di madu-madu luaran, ini biasanya apalagi madu lokal, biasanya itu madunya kurang lebih airnya itu ini ya tinggi. Karena apa? Karena di Indonesia ini kan tropis. Jadi biasanya lebih dari 20% untuk kadar airnya. Jadi Bapak Ibu, kalau di clover honey ini 17,1% untuk secara kualitas yang nggak perlu diragukan lagi. Udah pasti kualitas yang terbaik.
Selain itu juga Clover Honey ini murni, tidak melewati proses pemanasan dan penambah cairan, jadi benar-benar pure natural unprocessed. Jadi ini kita nggak ada proses tambah-tambah kimia, dan juga ini ya, karena prosesnya pendinginan tanpa pemanasan, nutrisinya adalah nutrisi yang terbaik. Nah, fungsinya untuk ini ya, mengatasi berbagai gangguan pencernaan. Kalau misalnya ini ya, ada mengatasi, oh saya sembelit, kemudian ada mah, atau perutnya sebah. Nah, bisa menggunakan Clover Honey. Clover Honey ini juga bisa untuk menurunkan demam dan juga untuk mengencerkan dahak. Selain itu juga Clover Honey bisa untuk menormalkan tekanan darah. Ini menormalkan ya, bukan menurunkan ya Bapak Ibu ya. Kalau menurunkan ini ya, kalau orang-orang yang tekanan darah rendah biasanya nggak mau konsumsi. Nah, kalau menormalkan ini bisa dikonsumsi dua-duanya. Mau tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi bisa menggunakan Clover Honey ini. Dan juga ini juga bisa mengatasi ya wasir, kemudian ini ya bisa meningkatkan trombosit untuk demam berdarah. Nah, kalau ini ya gampangannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menjelaskan tentang 4-star ya, ini berbagai penyakit semua ada jawabannya di 4-star ini. Jadi ini benar-benar mudah ya Bapak Ibu untuk diingat ya. Kemudian selain itu di HDI kita juga punya produk-produk perkembangan lainnya, yaitu Kids 3. Di mana Kids 3 ini adalah ini ya, tablet kunyah rasa jeruk, ada kandungan vitamin C-nya, fungsinya sendiri untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dan juga meningkatkan konsentrasi anak. Selain itu juga ada Dynamic Trio, di mana Dynamic Trio ini untuk mengatasi pencernaan, kalau misalnya ada mah, kemudian ini ya susah BAB, perutnya sebah, ada permasalahan pencernaan, bisa menggunakan enzim mineral ini juga. Nah, kemudian juga kita ada ini ya, produk pengembangan lainnya yaitu Bibotenik. Bibotenik ini kita ada Bibotenik Facial Wash Gel, ini bisa untuk mengatasi permasalahan wajah, kalau misalnya pori-porinya besar, jerawat, atau flek, bekas jerawat, bisa menggunakan Bibotenik Facial Wash Gel ini, karena ada kandungan propolis dan aloe veranya. Kemudian juga ada Aloe Propolis Cream. Kalau ini saya ini ya wajibkan. Kenapa? Aloe Propolis Cream ini ya Bapak Ibu, ini harus ada di P3K. Kenapa? Karena ini adalah bisa untuk mengatasi berbagai jenis luka. Kalau misalnya luka teriris atau luka waktu ibu-ibu, bapak-bapak lagi goreng gitu ya, kepeletikan minyak, bisa menggunakan APC. Kemudian juga bisa untuk kalau misalnya anak kita digigit serangga, nyamuk gitu ya, ada bekas, bisa menggunakan APC ini. Kemudian kalau jatuh, ya berbagai jenis luka bisa menggunakan Aloe Propolis Cream ini. Ya, Aloe Propolis Cream ini bagusnya dia ini cepat kering dan tidak meninggalkan bekas. Nah, ini bagusnya Aloe Propolis Cream. Makanya ini saya bilang salep ajaib gitu ya. Jadi bisa mengatasi berbagai jenis luka. Selain itu juga kita ada hygiene wash, di mana ini adalah ini ya sabun untuk di area intim untuk mengatasi permasalahan ya, kalau misalnya ada bau nggak sedap, gatal, kemudian ada infeksi. Nah, di area intim bisa menggunakan hygiene wash ini. Jadi hygiene wash ini untuk membersihkan area intim kita. Selain itu juga kita ada Bibotenik toothpaste. Ya, di toothpaste ini kita udah bebas dari SLS. Jadi ini sudah sangat aman untuk gusi yang sensitif. Kalau misalnya mengatasi bau mulut, kemudian juga ada plak di gigi, bisa menggunakan toothpaste ini. Selain itu juga kita ada mouthwash. Kalau mouthwash ini untuk mengatasi bau mulut ya, atau mengatasi bau mulut atau bakteri-bakteri yang ada di mulut. Jadi mouthwash ini sudah alcohol free, jadi sudah sangat aman. Dan juga kita juga ada hand body lotion di Bibotenik. Hand body lotion ini kita ada kandungan propolis dan juga ada green tea dan multivitamin. Di mana ini ya, hand body lotion ini cepat kering dan nggak lengket sama sekali. Jadi ini melembabkan kulit kita. Apalagi kalau misalnya kita sehari-hari kerjanya di ruangan ber-AC ya, Bapak Ibu semua ya, ini wajib banget untuk cobain pakai hand body lotionnya. Ini benar-benar lembab. Selain itu juga kita ada Bibotenik, ada produk ya untuk kerontokan rambut, ada shampoo-nya dan ada serumnya. Jadi kalau misalnya kita ada permasalahan, rambutnya rontok atau rambutnya ini ada kebotakan, nah bisa menggunakan shampoo dan serumnya ini. Selain itu juga, selain produk-produk yang digunakan ya pemakaian luar, kita juga ada skincare-nya. Bisa digunakan untuk wanita atau pria juga. Kita ada W-Line series dan ada V-Line series. Dimana kalau yang V-Line series ini untuk kulit yang normal cenderung berminyak, kalau yang W-Line untuk kulit normal cenderung kering ya. Kalau misalnya W-Line bisa untuk mengatasi flek, kalau misalnya ada ini ya kulitnya kering atau misalnya pecah-pecah atau kulitnya warna kulit
kulit nggak rata, nah bisa menggunakan V-Line series ini. Kalau yang V-Line series, kalau misalnya pori-porinya besar, minyaknya berlebih, nah ini bisa untuk merevitalisasi kulit wajah kita. Selain itu juga kita ada anti akne. Kalau anti akne ini untuk mengatasi jerawat, ya jerawat yang meradang atau misalnya ada jerawatnya ini lagi merah-merah atau lagi beruntusan, bisa menggunakan anti akne ini. Kemudian juga kita ada SS cream. Kalau SS cream ini dia ini ya udah 4-in-1, jadi dia udah sebagai ini ya foundation, dia juga sebagai udah skincare, sunblock, dan juga untuk sebagai make up base. Jadi udah lengkap banget, di mana dia udah punya SPF-nya 50+, SPF-nya +3 ya. Artinya apa? Dia sudah tahan selama 12 jam. Jadi sudah sangat aman nih untuk kulit wajah kita. Selain itu juga kita ada eye care serum. Eye care serum ini untuk mengatasi ini ya, untuk area mata, untuk mengatasi lingkar hitam, kemudian untuk mengatasi kerutan di area mata, mencegah milia. Nah, ini bagus Bapak Ibu semua menggunakan eye care serum ini. Dan juga kita ada ini ya, Flawless Finish Loose Powder. Ini adalah bedak, di mana bedaknya kita ini juga semuanya bahan-bahannya dari perlebahan juga, dan aman untuk digunakan semua jenis kulit, ya, dan juga dia tidak menutup pori-pori. Selain itu juga dia tidak menyebabkan komedo. Jadi aman untuk digunakan setelah menggunakan SS cream, langsung menggunakan loose powder ini langsung auto glowing ya wajahnya. Selain itu juga kita ada another best produknya dari HDI, yaitu adalah Propolis, di mana Propolis ini ya pengembangan dari propolis. Ini adalah kandungannya juga sama seperti propolis, hanya dia bedanya dia untuk secara kandungan lebih banyak Propolis. Jadi untuk efektivitasnya pun jauh lebih cepat Propolis ini. Jadi untuk mengatasi antivirus, bakteri, dan anti jamur, bisa untuk mengatasi berbagai peradangan, kalau misalnya meningkatkan trombosit, kemudian juga kalau misalnya kita ada kolesterol, ada sakit untuk mencegah kanker, juga bisa menggunakan Propolis ini. Kemudian juga kita ada Propolis Plus. Kalau Propolis Plus bedanya apa yang sama yang merah? Kalau Propolis Plus ini untuk ini ya, semua yang anti keganasan, ya, anti tumor, anti ini ya kanker, cancer. Karena apa? Dia ada kandungannya 3 jamur, yaitu linci, shiitake, dan maitake. Jadi ini sangat aman untuk digunakan ini ya, mengatasi berbagai cancer dan tumor. Selain itu juga ada Bi-Ultra. Kalau Bi-Ultra ini untuk mengatasi vitalitas pria dan juga untuk meningkatkan stamina pria ya. Kalau misalnya bapak-bapak mau konsumsi ini nih gitu ya, atau mau program hamil juga bisa menggunakan Bi-Ultra ini. Atau kalau misalnya belum nikah mau minum Bi-Ultra, itu juga bisa untuk meningkatkan stamina ya. Kemudian juga ada Trimi 2. Kalau Trimi 2 ini adalah ekstrak cangkang kerang ya, jadi dia dari chitosan dan dia bahan-bahannya alami tanpa efek samping, fungsinya sendiri untuk mengikat lemak-lemak jahat, lemak-lemak LDL ya, kemudian dibuang lewat feses, lewat feses atau BAB. Kemudian juga kemudian lemak-lemak baiknya gimana? Lemak-lemak HDL-nya ya, lemak-lemak baiknya itu tetap ditinggalkan sebagai sumber energi. Selain itu juga dia bisa untuk ini yang menurunkan kolesterol dan juga untuk menurunkan trigliserid. Dan juga ada Prolis. Kalau Prolis ini adalah permen yang mengandung propolis, jadi dia bagus untuk mengatasi peradangan, sariawan, nah mengatasi bau mulut juga bisa menggunakan Prolis ini. Selain itu juga kita ada Herbal Remedy. Herbal Remedy ini obat batuk ya Bapak Ibu ya, di mana ini udah dari namanya ada herbal. Ini bahan-bahan semuanya herbal dan aman dikonsumsi untuk anak-anak maupun ibu hamil, sangat aman ya. Jadi ada kandungan propolisnya juga, ada kandungan clover honey, jahe, daun thyme, dan semua bahan-bahannya alami. Kemudian juga kita ada paket lengkap Bapak Ibu semuanya ya, dan namanya adalah 7 paket isi starter. Kalau ini saya bilang 7 paket andalan kita. Jadi ini bisa digunakan untuk semua keluarga, mau ibu, ayah, ya, kemudian anak, tetangga, semuanya bisa konsumsi. Kalau misalnya ayahnya hipertensi, ibunya diabetes, anaknya nggak mau makan, tetangganya ini ya lagi kolesterol. Nah ini bisa digunakan untuk semua keluarga. Atau sepupunya lagi datang sembelit, nah bisa menggunakan HDI ini. Jadi ini benar-benar paket lengkap, dan ini kalau saya bilang ini benar-benar paket hemat Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kita dengan belanja 1 paket ini, kita tuh udah bisa dapat free produknya dan juga bisa digunakan untuk semua keluarga. Selain itu juga apa?
kalau mungkin misalnya kita ini ya, kita ke dokter atau kita ke apotek, kita beli obat misalnya. Oh, saya mau beli obat hipertensi. Oke. Saya mau beli obat jantung, diabetes, kolesterol, asam urat. Ini udah ada 5. Kalau satu obat aja harganya 10.000, berarti kita sudah mengeluarkan 50.000 untuk 5 obat ya. Kalau misalnya kita punya 10 penyakit, nah berarti kita berapa keluarnya? 100.000. Tapi Bapak Ibu semuanya dengan paket isi starter ini sudah lengkap banget. Kenapa? Karena satu paket ini bisa dikonsumsi untuk semua keluarga. Nah, kalau misalnya obat-obatan di luar, kita konsumsi, misalnya ini konsumsi obat hipertensi, nggak mungkin dong diabetesnya turun gitu ya. Atau kita lagi konsumsi obat cancer, kemudian kolesterolnya turun, nggak mungkin ya. Tapi dengan kita konsumsi isi starter, selain hemat, ini juga praktis loh Bapak Ibu ya. Bisa mengatasi hipertensinya sembuh, jantungnya sembuh, diabetesnya sembuh, dan juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini sudah all in one. Untuk anak-anak bisa, untuk tetangga bisa, untuk ayah, ibu, dan semua kerabat kita juga bisa konsumsi paket-paket isi starter ini. Oke, kemudian kalau kita ini ya ada paket family set yang bisa digunakan untuk seluruh keluarga, kemudian juga ada 4-star yang ini bisa untuk mengatasi berbagai penyakit degeneratif, misalnya jantung, diabetes, ya. Kemudian kalau misalnya gagal ginjal juga bisa menggunakan paket 4-star ini. Kemudian juga ada Propoelic Power Set, ini juga sama, ini bisa untuk mengatasi berbagai penyakit degeneratif. Selain itu juga ada Cholesterol Buster Set, ini untuk mengatasi kolesterol. Jadi kalau misalnya ada kolesterol, triglycerid, bisa menggunakan kolesterol buster set ini. Kemudian couple set, kalau misalnya kita mau ini ya promil, bisa menggunakan couple set ini. Kemudian juga ada Propoelic Plus, kalau misalnya ada gangguan kanker, tumor, penyakit keganasan, bisa menggunakan Propoelic Plus, dan juga ada Biskin isi set. Jadi kalau misalnya untuk cowok atau cewek yang mau tetap glowing, cantik, kita ada paket hematnya juga. Dengan pembelanjaan Biskin, langsung kita bisa mendapatkan free-nya SS Cream. Oke, Bapak Ibu semua pasti udah pada nggak sabar dong ya untuk mendengarkan peluang bisnis di HDI ini apa sih gitu ya. Pasti udah pada nggak sabar kan? Oke, kalau tanpa panjang lama lagi, saya langsung kembalikan ke Kak Melinda. Ya, thank you banget ya untuk Dwi Damayanti, penjelasan yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat bahwa produk-produknya luar biasa dan konsumen pasti juga lihat ya bahwa banyak sekali keuntungannya dengan pembelian paket-paketnya yang ada. Nah, bukan hanya itu saja, karena dengan kita ikut menjalankan bisnisnya dengan produk yang luar biasa ini, kita justru mendapatkan kesempatan income berlipat-lipat. Nah, untuk sesi yang berikut ini jangan lewatkan, rekan-rekan semuanya jangan leave dulu ya, karena kita akan belajar dari narasumber yang kedua, yaitu Julianus Anugrah, di mana beliau ini adalah seorang profesional muda background-nya ya. Dulunya adalah seorang profesional di sebuah bank yang bisa saya katakan sebagai seorang yang masih muda, pasti karirnya, jenjang karirnya itu masih cerah sekali gitu ya, masih panjang dan peluangnya besar. Tetapi apa yang menyebabkan beliau akhirnya mau meninggalkan itu semua dan justru membangun bisnisnya sendiri? Nah, saat ini beliau sudah mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa di High Desert, di mana sekarang posisinya sudah mencapai posisi Executive Crown Indonesia dan seorang royalty winner serta trip winner, juga Smart Skin Advisor. Nah, tidak menunggu berlama lagi, sekali lagi saya pinjam tepuk tangan buat rekan-rekan, baik itu virtual mungkin ya, untuk kita udah bersama Julianus Anugrah. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Melinda. Halo, selamat malam semuanya. Pasti bingung ya kalau ngomong selamat malam ya. Saya ini lagi ngetes ini teman-teman semuanya. Ini masih on semuanya ya, karena saya melihat gitu ya rata-rata pada off cam semua nih Bu Melinda ya. Ya oke. Nah teman-teman semuanya sekali lagi ya selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada saat hari ini. Dan kalau teman-teman bisa untuk open cam, mungkin bisa bersama saya selama 40 menit ke depan ya, untuk bisa sharingkan sebuah peluang bisnis yang hari ini selama 6 tahun saya jalankan. Nah,
Tadi Bu Melinda sudah edifikasi, thank you banget Bu Melinda, edifikasi tentang background saya sebagai seorang karyawan dulu di sebuah perusahaan yang mungkin beberapa dari rekan-rekan juga tahu, saya bekerja di sebuah perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Dan mungkin dari antara Anda umur berapa ya waktu itu Joel bisa bekerja, dan saya waktu itu bekerja di umur 22 tahun, rekan-rekan. Nah, dan kita tahu bahwa kemungkinan pada saat itu banyak orang yang ingin bekerja di perusahaan di tempat saya kerja khususnya, rekan-rekan. Nah, akan tetapi, kenapa hari ini saya memilih untuk full time menjalankan bisnis HDI ini, rekan-rekan? Nah, saya punya banyak alasan, rekan-rekan, dan di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada sebuah yang namanya lingkaran ya, kebutuhan dan lingkaran pendapatan, Bapak Ibu. Nah, jujur ya, pada saat itu saya pun juga sebenarnya tidak mengerti ya, tidak paham sama sekali. Kalau ada pertanyaan yang ini disampaikan ke saya pun juga bingung, Bapak Ibu, sebenarnya. Nah, tapi kembali lagi rekan-rekan, alasan saya kenapa saya sebagai seorang karyawan untuk memilih menjalankan bisnis HDI ini karena melihat dari dua lingkaran ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah lingkaran kebutuhan dan juga lingkaran keinginan, ya, dan juga lingkaran pendapatan, rekan-rekan. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan, ya, teman-teman pasti akan tahu ya, karena kita juga ada beberapa dari karyawan bahwa bekerja di sebuah perusahaan, kita tuh gajinya, kalau dulu saya di perbankan ya, di perbankan itu gaji pasti di atas UMR, ya. Tapi melihat lingkaran pendapatan ini, rekan-rekan, ya, waktu itu saya mengikuti sebuah pertemuan, saya diajak oleh rekan saya melihat ini. Ya, ini adalah sebuah lingkaran pendapatan dan ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan. Apa yang menjadi lingkaran kebutuhan dan keinginan pada saat itu, rekan-rekan? Bisa kita lihat yang ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan. Yang pertama bisa dilihat, rekan-rekan, ada yang namanya rumah. Nah, jujur saja Bapak Ibu semuanya, kalau dibilang dulu untuk beli rumah, saya sebagai seorang karyawan, dengan harga rumah yang waktu itu saya kan tinggal di Jakarta, ya, harga rumah itu harga di atas 1 M, ya, itu 10 tahun yang lalu, ya. Nah, bagaimana dengan hari ini, rekan-rekan? Pasti di atas 1 M, bahkan bisa sampai 2 M. Tapi pada saat saya masih sebagai seorang karyawan, melihat harga rumah pun dengan harga di atas 1 M, dengan gaji saya yang bisa dibilang pas-pasan, itu untuk membeli rumah itu sangat tidak memungkinkan dalam waktu yang cukup singkat. Apalagi dengan DP yang waktu itu bisa DP 30%. Berarti kalau 1 M, kita DP-nya 300 juta, rekan-rekan. Nah, itu bagi saya, dengan DP seperti itu, saya membutuhkan berapa tahun untuk bayar DP-nya, untuk nyimpan, untuk bayar DP-nya, rekan-rekan. Apalagi untuk biaya per bulannya. Dan pada saat itu saya sebagai seorang karyawan, saya sendiri juga ngekos, rekan-rekan. Jadi, selain saya bayar kos, juga untuk biaya operasional dan lain-lain, untuk membeli rumah, itu menurut saya agak susah untuk membeli rumah di mana saya sebagai seorang karyawan waktu itu, rekan-rekan. Terus kemudian yang kedua adalah kendaraan atau mobil. Ya, jujur saya dulu sebagai seorang karyawan tidak terlalu memikirkan yang namanya harus punya mobil. Yang penting punya motor pun juga bisa dipakai ya. Yang penting berangkat kerja, pulang kerja ada kendaraan. Ya. Tapi ini juga saya punya keinginan apa? Untuk punya mobil, gitu. Untuk punya mobil. Tapi saya kembali lagi melihat income yang saya dapatkan pada saat saya menjadi seorang karyawan, untuk membeli mobil, bahkan untuk DP-nya, itu butuh waktu berapa lama. Mungkin saya bisa bayar DP-nya, tapi untuk per bulannya, mungkin itu yang bisa saya katakan, itu juga agak sulit. Dengan posisi saya hari ini,
yang waktu itu adalah tinggal di Jakarta. Belum lagi bayar untuk kos. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya rekan-rekan, pendidikan. Nah, pendidikan ini memang bagus sekali rekan-rekannya. Saya yang juga belum menikah juga menginginkan untuk bisa melanjutkan pendidikan berikutnya. Bagi rekan-rekan yang contohnya udah punya anak, udah punya keluarga, menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk keluarganya. Dan yang berikut adalah saya punya keinginan lain rekan-rekan adalah untuk jalan-jalan. Ya, ya sama seperti halnya pada umumnya anak-anak muda ya senang sekali yang namanya jalan-jalan rekan-rekan. Oke, pasti ya semuanya di sini juga senang yang jalan-jalan ya. Nah, ini adalah satu kebutuhan kita hari ini sebagai anak milenial. Dan apalagi saya waktu itu, saya senang dengan yang namanya jalan-jalan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk berangkat haji atau contohnya bagi teman-teman kita umat Nasrani ya, ziarah ya. Dan ini juga butuh uang yang sangat banyak. Nah, melihat hal ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa ini adalah lingkaran pendapatan saya. Lingkaran pendapatan saya yang sangat kecil, ini tidak akan bisa untuk menutupi yang namanya lingkaran kebutuhan dan keinginan saya. Yang akhirnya yang saya lakukan apa? Ya udahlah nanti aja saya pikirkan impiannya. Yang penting saya akan menyesuaikan dengan lingkaran pendapatan saya dengan lingkaran kebutuhan dan keinginan saya. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya sebagai seorang karyawan. Nah, tapi saya bersyukur sama Tuhan karena waktu itu sahabat saya juga mengajak saya di satu pertemuan, ya, dan beliau mengatakan bahwa Joel, yang harusnya kamu lakukan adalah bukan memperkecil lingkaran kebutuhan dan keinginan kamu. Akan tetapi, yang harus kamu lakukan adalah memperbesar lingkaran pendapatan kamu supaya lingkaran kebutuhan dan keinginan itu bisa tercapai, rekan-rekan. Dan saya waktu itu sebagai seorang karyawan, saya langsung bilang, apakah mungkin saya bisa mencapai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan saya pada saat itu. Nah, dan di sini rekan-rekan saya akan memberikan solusi ke Anda semuanya. Ya, ini ada beberapa solusi. Ya, yang pertama teman-teman bisa dilihat dari sini adalah ini adalah solusinya, yaitu pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Oke, ini benar rekan-rekan. Pekerjaan dengan gaji lebih tinggi ini menjadi salah satu solusi buat kita hari ini. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu. Ya, pekerjaan dengan gaji lebih tinggi hari ini minimal dengan status di sebuah perusahaan, beliau minimal mencapai level sebagai seorang manajer atau direktur di sebuah perusahaan kalau kita mau pendapatan yang sangat besar. Dan apakah semua orang itu bisa? Belum tentu. Pasti mereka mempunyai yang namanya banyak pengalaman, pendidikan, dan terutama pengalaman kerja yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Baru bisa naik ke posisi yang paling tinggi. Nah, dan ternyata setelah saya melihat ini juga bukan solusi utama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kerja double shift. Kita kerja pada umumnya rata-rata 8 jam per hari. Ya, 8 jam per hari berangkat kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kalau kita menambah jam kerja, kita contohnya menambah jam kerja malam. Nah, apakah boleh? Boleh saja Bapak Ibu. Tetapi apakah kita ini juga sanggup dalam waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang sangat panjang? Tentu enggak, karena tubuh kita juga pasti butuh yang namanya istirahat. Yang adanya kalau kita memaksakan untuk kerja double shift, kerja pagi, habis itu kerja malam, kita tidak ada waktu istirahat. Yang adanya uang yang akan kita dapatkan pada saat kita kerja itu akan terbuang sia-sia dan akhirnya kita masuk rumah sakit. Dan setelah saya melihat ini, rekan-rekan, kerja double shift pun bukan solusi lagi, rekan-rekan. Dan yang berikutnya adalah kerjasama atau partnership. Nah, kita sudah banyak melihat ya, ini juga saya cerita ke rekan-rekan semuanya bahwa
kerja double shift pun juga bukan solusi. Karena kenapa? Kalau nanti di antara kita, di antara partner kita, ada salah satu yang kerjanya lebih banyak, yang satunya kerjanya mungkin sibuk dengan urusan yang lain, pasti ada kesalahpahaman antara satu sama lain. Kalau sama teman pun kita sering melihat, sering ada cekcokan antara berdua karena tidak sama-sama bisa saling memahami, apalagi dengan yang namanya, contohnya kita kerjasama dengan saudara, semakin tidak enak rekan-rekan. Dan ini yang akan membuat, menurut saya, ini bukan solusi utama juga. Dan yang keempat adalah berwira swasta sendiri. Nah, berwira swasta sendiri, mari kita lihat sama-sama. Ya, yang namanya wira swasta, Bapak Ibu. Ya, wira swasta ini kita harus melihat yang namanya SKB, yaitu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis yang pertama adalah kita melihat dari modalnya. Modal membutuhkan banyak macam. Yang pertama adalah sewa tempat. Kalau kita jualan atau kita buka rumah makan, kita pasti akan mencari tempat yang strategis. Dan tempat yang strategis ini akan berpengaruh dengan income atau pelanggan yang akan datang ke tempat kita. Nah, kenapa rekan-rekan saya sharingkan ke Anda hari ini? Karena saya juga punya background dari kuliah, ya, manajemen bisnis. Nah, makanya saya paham banget, Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk juga menjadi seorang wira swasta itu membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, selain sewa tempat tadi, kita punya namanya stok barang. Ya, kalau kita tidak punya stok barang, apa yang kita jual? Ya, kemudian yang ketiga adalah fasilitas. Ada banyak macam fasilitas hari ini yang menunjang bisnis kita untuk bisa berkembang, dan itu juga membutuhkan uang yang cukup besar. Dan yang keempat adalah gaji pegawai. Nah, ini yang bisa saya katakan bahwa ini high risk banget. Kenapa? Untung tidak untung, pegawai tetap harus digaji. Nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, pegawai kita sudah bekerja dengan kita dan kita bilang, Bu, ini belum ada untung bulan ini, nanti kalau udah ada untung saya baru gaji kamu. Kira-kira menurut Anda, kalau Anda juga sebagai seorang karyawan, apakah Anda mau bekerja sama orang tersebut atau di perusahaan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa dilihat di sini adalah pengadaan dan pemasaran produk. Pengadaan dan pemasaran produk itu butuh sesuatu hal, bagaimana cara kita yang mempromosikan produknya kita. Ya. Butuh iklan, dan biaya iklan itu tidak murah. Itu membutuhkan budget yang sangat mahal. Ya, kalau kita lihat hari ini banyak di Instagram itu iklan di Instagram, di TikTok, ya. Iklan apalagi pakai billboard, ya, itu butuh dana yang sangat besar sekali, ya. Tapi apakah benar laku? Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi kita mengeluarkan budget yang pasti kita keluarkan budgetnya, ya. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah sistem manajemen. Sistem manajemen, ya, kalau kita mempunyai perusahaan, kita bikin perusahaan ini bisa kita katakan untuk jangka panjang, kita harus bikin manajemennya. Kita harus bikin sistemnya. Kalau enggak kita bikin sistemnya, kita akan kerja bisa dikatakan 24 jam sehari. Ya. Tapi apakah itu dalam waktu yang cepat? Enggak. Karena untuk membuat sistem bisnis itu butuh waktu 5-10 tahun. Rekan-rekan. Kalau hari ini Anda melihat kenapa contohnya perusahaan kayak seperti Indofood bisa besar hari ini. 1 tahun, 2 tahun di awalnya pasti juga mengalami namanya kerugian, Bapak Ibu. Benar-benar bisa mendapatkan penghasilan, pendapatan, itu pasti di tahun ke-5 atau kalau nggak tahun ke-10. Karena sistemnya udah jalan. Ya. Nah, ini yang saya hindari sebagai seorang wira swasta. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pengetahuan hukum dan perpajakan. Nah, kebetulan karena saya, yang tadi saya bilang, saya juga sekolah di manajemen bisnis, saya paham sekali bahwa hari ini perpajakan kita tidak bisa berbohong, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa menutup-nutupi. Ya, pajak hari ini sebuah perusahaan itu dikenakan 11%. Ya, dari PPN-nya. Belum lagi ada tambahan pajak, Bapak Ibu, yaitu 2% dari pendapatan kita. Dan untuk membuat usaha yang atas nama PT, ini juga tidak mudah, rekan-rekan.
ya. Jadi kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar melihat. Jangan sampai kita bikin perusahaan tapi kita lupa akan pajaknya. Nanti akan dikejar-kejar oleh petugas pajak. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini adalah resiko yang tertinggi kalau kita menjadi seorang wira swasta. Jika gagal, maka modal akan hilang, bahkan bisa termasuk harta pribadi yang bisa kita jadikan jaminan pada saat kita meminjam modal di perbankan. Dan juga yang berikutnya, adanya namanya potensi tuntutan hukum. Nah, berwira swasta sendiri pun rekan-rekan ternyata bukan solusi bagi saya juga secara pribadi untuk bisa mewujudkan impian saya waktu itu sebagai seorang karyawan. Nah, tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan untuk bisa punya yang namanya bisnis idaman. Bisnis idaman seperti apa? Modalnya minimal, resikonya minimal, potensi pendapatannya besar, waktunya bebas, ekspansi usaha mudah dan luas, tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu, serta sistemnya juga sudah terbentuk dan punya peluang yang besar, baik itu di Indonesia maupun ke luar negeri. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semuanya bertanya, apakah ada bisnis idaman seperti itu? Ada Bapak Ibu bisnis idaman seperti itu. Nah, bisnis idaman ini ada 3 jenis hari ini bisnis idaman yang saya seringkan ke Anda, ya, di mana tiga jenis bisnis idaman ini yang pertama adalah mengembangkan sistem sendiri. Nah, kita tahu mengembangkan sistem sendiri ini pun rekan-rekan seperti hari ini kita lihat ya ada Indofood, ya, itu butuh waktu yang sangat lama untuk hari ini bisa seperti dan sebesar hari ini, ya, bisa IPO dan lain-lain. Nah, terus yang kedua adalah bisnis waralaba. Nah, bisnis waralaba sendiri ini juga membutuhkan modal yang sangat besar. Terakhir ini saya cerita ke Anda, beberapa bulan yang lalu saya pernah tanya, ya, yang hari ini kan lagi viral banget, ya, satu minuman, ya, ini bukan promosi ya saya ya, tapi satu minuman yang kita benar-benar hari ini tahu semuanya dan ini lagi ngetren banget, ya, franchise yang namanya Mixway ya. Nah, cara pengucapannya pun rekan-rekan jangan salah ya. Itu saya juga baru tahu ya, ternyata bukan Mixway ya, tapi Mixway ya. Yang penting jangan salah, bukan Miswa ya. Gitu. Nah, Mixway ini rekan-rekan, ini untuk franchise-nya sendiri waktu itu pernah dikirim ke saya. Ya, saya pernah minta waktu itu dan itu untuk franchise-nya sendiri itu di angka hampir 1 M. Sampai benar-benar berdiri dan termasuk produknya. Nah, ini franchise-nya. Apalagi dengan hari ini franchise atau bisnis waralaba seperti McDonald dan KFC. Nah, kalau kita menjalankan bisnis seperti ini kita membutuhkan modal yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah bisnis pemasaran jaringan atau network marketing. Nah, ini adalah bisnis yang hari ini saya mengajak Anda untuk mengembangkan ya pada saat hari ini rekan-rekan. Kenapa? Bisa kita lihat bahwa di buku The Magic of Thinking Success ya dikatakan bahwa bagaimana semua orang ini bisa sukses. Menjadi kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri dan 20% ya menjadi jutawan karena bisnis jaringan atau multi level marketing Bapak Ibu. Dan di majalah Success Magazine juga bisa dilihat dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya lahir dari network marketing. Ya, karena orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain mencari pekerjaan. Dan Bapak Ibu serta rekan-rekan juga nanti bisa melihat beberapa buku sebagai penunjang buat Anda tentang bisnis jaringan ini seperti apa. Ya bisa Anda lihat di buku bisnis 21st Century, Business School, ya buku GoPro, buku Skribo FMLM, dan beberapa buku lainnya yang bisa Anda gunakan untuk melihat apa sih yang dimaksud dengan bisnis pemasaran jaringan dan bagaimana peluangnya saat ini. Nah, dan tidak hanya itu rekan-rekan, ya ini juga dari Warren Buffett, ya seorang pengusaha dan investor juga mengatakan bahwa jika saya harus memulai segala sesuatunya ya dari nol, maka saya akan bergabung dengan bisnis industri multi level marketing. Nah, rekan-rekan bisa lihat
seorang pengusaha besar dan investor yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan bahwa jika saya harus memulai dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri multilevel marketing. Berarti ada apa dengan multilevel marketing, Bapak Ibu? Ya, dan Anda juga bisa nanti membaca dari buku GoPro ya, Eric Warren, dan juga buku network marketing bersama Donald Trump ya. Dan juga ada buku yang namanya The Wellness Revolution, The Next Trillion. Anda bisa baca-baca bukunya. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda juga bisa baca buku buku dari Brian Tracy ya, yaitu seorang penulis paling laris di dunia dan juga Bapak motivator dunia ya, Bapak Anthony Robbins ya. Bisa Anda juga baca di sana ya tentang peluang atau tentang network marketing ini, rekan-rekan. Nah, supaya nanti tidak salah rekan-rekan pada saat kita memilih bisnis multilevel marketing ini, ada 4 hal yang saya seringkan ke Anda supaya tidak salah. Yang pertama, ada 4 kriteria dalam hal memilih network marketing. Yang pertama, Anda bisa melihat yaitu pendidikan atau support system. Nah, pendidikan atau support system ini adalah yang paling penting pada saat Anda menjalankan sebuah bisnis atau Anda bekerja sama dengan bisnis. Nah, support system ini yang akan membantu Anda apa? Untuk berkembang, untuk mendapatkan potensi penghasilan. Tanpa support system, kita tidak bisa mencapai dan tidak bisa punya pendapatan yang sangat besar dari bisnis. Nah, kemudian yang kedua, kita harus lihat yang namanya perusahaan atau company-nya. Kita jangan hanya asal melihat, oh karena ini adalah bisnis, biasanya rata-rata ya anak-anak muda hari ini suka termakan omongan gitu ya. Dulu saya sama seperti saya juga ya. Oh ini bisnisnya bagus, ini perusahaannya baru berdiri. Ya, kita langsung melihat, oh iya, nanti kamu akan menjadi besar di sini. Jangan. Ya. Saya sebagai pengalaman ya, saya seringkan ke Anda hari ini bahwa kalau kita mau berbisnis, kita harus melihat hari ini adalah company profilnya dan perusahaannya sudah berdiri berapa lama Bapak Ibu hari ini. Ya, karena ini akan menentukan apakah kita bisa bekerja sama atau tidak dan apakah bisnis yang akan kita jalankan itu terjamin atau tidak. Jadi ini sangat penting sekali. Dan yang ketiga adalah produknya. Nah, kalau kita yang namanya berbisnis, tentunya hari ini saya mengajak Anda harus melihat satu hal ini adalah kalau kita berbisnis berarti kita harus melihat bahwa produknya itu kalau bisa harus mencakup semua jenis market, anak-anak, ya, remaja, dewasa, pria, wanita, bahkan lansia. Maka bisnis Anda juga pasti akan bertumbuh. Nah, produk ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita lihat. Dan yang keempat adalah potensi penghasilan atau bisnis sharing-nya atau bisnis plan-nya. Karena ini akan menentukan ya berapa pendapatan yang akan kita dapatkan pada saat kita menjalankan bisnis. Dan di bisnis HD ini kita sudah punya sistem tersendiri Bapak Ibu. Ya, kita punya bisnis plan sendiri di mana ini secara transparan Anda bisa melihat berapa potensi pendapatan yang Anda dapatkan pada saat Anda menjalankan bisnisnya. Nah, di HD ini sendiri rekan-rekan, ya, yang tadi saya serikan ke Anda ada 4 kriteria dari network marketing, dan kita di HDI sudah punya yang namanya support system, yaitu Billionaires, di mana sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun, yang sudah menghasilkan banyak jutawan dan juga miliarder-miliarder, baik itu yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri. Ini menandakan bahwa selama 25 tahun lebih ini, ya, bisnis HDI dan Billionaires hari ini menjadi sangat luar biasa karena membantu banyak orang untuk sukses, Bapak Ibu. Ya, dan jarang banget saya lihat ada bisnis MLM seperti ini, ya. Nah, dan tidak hanya itu, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa fasilitas penunjang seperti buku, ada juga digital kurikulumnya, dan kemudian ada training-trainingnya, dan ada event-eventnya, baik itu secara on-site, baik itu secara online, yang nanti akan membantu kita untuk di bisnis, membantu kita untuk pengembangan diri. Dan saat ini rekan-rekan, kenapa saya selalu mengatakan bahwa bisnis HD ini adalah yang terbaik, ya, terutama karena kita punya yang namanya aplikasi yang hari ini saya tidak pernah melihat di bisnis MLM manapun ya. Kita punya yang namanya BEC, Billionaires Education Center. Ini adalah aplikasi
yang membantu kita, khususnya hari ini ya, anak-anak milenial yang senang banget dengan pekerjaan, yaitu work from anywhere ya, kita bekerja di mana aja, dan ini sangat membantu Anda untuk menjalankan bisnisnya. Ya, benar-benar ini kalau menurut saya ini bisnis 5.0 bukan 4.0 lagi Bapak Ibu. Ya, ini yang akan membantu kita. Dan juga beberapa agenda-agenda lain yang akan nanti membantu Anda untuk menjalankan bisnis HDI ini. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan pada saat Anda menjalankan bisnis HDI? Yang pertama, ya, penghasilan tidak terbatas Bapak Ibu. Artinya ini akan sesuai dengan bagaimana cara Anda bekerja, ya. Kan rata-rata orang bekerja adalah 8 jam per hari. Kalau kita mengerjakan secara profesional seperti rata-rata jam kerja orang pada umumnya, pasti hasilnya juga akan besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah royalti dan saham. Yang ketiga dapat diwariskan. Kemudian berlibur ke mancanegara. Dan ini setiap tahun ada liburan ke mancanegara. Sama seperti nanti yang tahun ini, ya kita ada explore summit-nya ke Vietnam, ada explore-nya ke Yunani, dan setiap tahun itu akan berganti-ganti Bapak Ibu. Ya. Kemudian kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, ini salah satu yang membuat saya kenapa saya tertarik untuk menjalankan bisnis HDI ini. Kesempatan untuk pengembangan diri ini jarang sekali ada perusahaan yang hari ini memberikan pelajaran seperti ini untuk meningkatkan value kita sebagai seorang pebisnis. Kita kalau di luar, kita akan membayar besar. Tapi kalau di HDI, rekan-rekan, kita akan mendapatkan gratis atau free. Tinggal kita meluangkan waktunya. Dan yang berikutnya adalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui produk-produk yang hari ini kita tawarkan kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, pada saat nanti Anda menjalankan bisnis ini, dengan modal minimal, Anda memiliki 2 hak. Yang pertama adalah sebagai seorang pengecer, dengan keuntungan 10-15%, dan yang kedua adalah sebagai seorang enterpriser dengan keuntungan 5%. Nah, yang menurut Anda tertarik 10-15% apa 5%? Nah, rata-rata sih kalau saya tanya, ya jawabannya, Pak, mendingan 10-15%. Nah, tapi di sini saya mengajak Anda untuk ya fokusnya ke 5%. Kenapa? Mari kita lihat, ini adalah ilustrasi saluran distribusi pada umumnya. Anda bisa lihat di sini, ya, ini adalah pabrik. Di pabrik itu namanya distributor namanya grosir, pengecer, dan konsumen. Oke. Nah, setiap dari jalur ini Bapak Ibu pasti mengambil yang namanya keuntungan. Saya ambil contoh ke Anda hari ini. Oke. Kita sebagai konsumen, kita beli Indomie. Kalau rata-rata kita beli itu rata-ratanya berapa? 5.000 ya, contoh, atau 3.000. Nah, harga di pabrik berapa Bapak Ibu? Belum tentu nyampe 5.000, mungkin harganya bisa dikatakan 500. Tapi kenapa pada saat kita beli sebagai konsumen di toko pengecer ini besar? Karena distributor itu mengambil keuntungan, dari distributor juga mengambil keuntungan, ya, dijual ke agen, agen pun juga mengambil keuntungan dan dijual ke grosir, grosir pun juga mengambil keuntungan dan dijual ke pengecer Bapak Ibu. Nah, ini yang siklus yang terjadi. Tapi enaknya kita kalau di bisnis HDI, Anda langsung menjadi seorang distributor, Anda juga bisa menjadi seorang pengecer, Anda pun juga bisa menjadi seorang konsumen yang langsung beli dengan harga pabrik, Bapak Ibu. Jadi kita memangkas agen, grosir, dan juga distributor kalau kita sebagai seorang konsumen. Ya, karena yang dilihat di sini adalah kuantitinya, berapa kuantiti yang dijualnya Bapak Ibu. Mengapa saya mengajak Anda hari ini untuk fokus ke 5%-nya, jadi bukan ke 10-15%-nya. Kelihatannya besar keuntungannya, tapi berapa banyak hari ini kita bisa menjual, ya, menjual dalam waktu sehari. Ya, pasti butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita fokus ke 5%, ya pasti akan mendapatkan kuantiti yang sangat banyak. Ya. Nah, kemudian rekan-rekan, selanjutnya ini bisa kita lihat, ya, saya mengajak Anda untuk menjadi ya sebagai koordinator enterpriser di bisnis HDI ini untuk mengajak 5 orang teman Anda, ya, di mana 5 orang teman Anda ini Anda belajar sama-sama bersama mereka, ya, Anda
ajarin mereka untuk menjalankan bisnis HDI ini, ikutin trainingnya, semua pelatihan-pelatihan yang ada di HDI-nya, dan ajak mereka juga untuk dari setiap mereka itu mempunyai 5 orang. Maka di bulan kedua, Anda 25 orang di level kedua, Bapak Ibu. Ya, di bulan ketiga ada 125, di bulan berikutnya ada 625, di bulan berikutnya ada 3125, dan sampai di bulan berikutnya 15.625. Nah, mungkin ini pertanyaan, Pak, saya kan tidak punya teman 15.625. Betul, Bu. Saya pun juga tidak punya teman ya sebanyak itu 15.625. Tapi ini hebatnya yang namanya bisnis network marketing. Ya, bisnis jaringan. Kita hanya fokus berapa orang, Bu? Berapa orang, Pak? 5 orang. Apakah boleh lebih nggak, Pak Joel? Boleh. Mau 10, mau 20, boleh. Tapi di sini saya ambil hal yang paling simpel ke Anda, ya. Kita fokus untuk 5 orang hari ini. Nah, begitu kita fokus ke 5 orang, ya, ini adalah total partner bisnis kita dalam waktu beberapa bulan. Rekan-rekan bisa dilihat ya, bulan pertama 5, ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam 15.625 orang, rekan-rekan. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kita punya bisnis plan yang sangat bagus, ya. Bisnis plan ini ya hari ini bisa kita gunakan ya untuk menghitung ya pendapatan kita, dan kita gunakan pada saat menjalankan bisnis HDI ini. Nah, bisnis plan kita ini namanya Easy One Plan, ya. Nah, Easy One Plan ini mempunyai 2 keuntungan, Bapak Ibu. Ya, ini jangan, kalau dilihat ya, ini banyak angka-angka ya. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lihat angka-angkanya ya, jangan bilang oh ini pusing banget untuk perhitungannya. Nah, karena perhitungannya ini gampang sekali, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya menjelaskan keuntungannya aja kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kalau Anda mau tahu bagaimana caranya untuk perhitungan bonusnya atau pendapatannya, nanti teman-teman bisa mengikuti yang namanya 5 training dasar, yaitu bisnis plan. Itu nanti akan dijelaskan secara detail tentang bonus-bonus yang Anda dapatkan. Tapi hari ini saya menjelaskan ke Anda ada 2 keuntungan bisnis plan ini. Yang pertama adalah kita ada yang namanya tutup poin. Tutup poin rata, rekan-rekan. Mulai dari peringkat enterprise sampai peringkat yang paling tertinggi, yaitu Royal Crown, poinnya adalah 300 BP. Jadi semakin tinggi peringkat kita pun, target kita sama, Bapak Ibu. Jadi tidak berubah. Nah, biasanya ya, baik itu di perusahaan, di tempat kita kerja, kalau kita semakin tinggi ya posisinya, pasti target kita semakin besar. Ini yang terjadi. Tapi di bisnis HDI, khususnya di bisnis plan ini, Bapak Ibu, yang saya lihat, rata semua Bapak Ibu 300 poin setiap bulan. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kita tutup poin 300 BP. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya lihat hari ini ya, bahwa di bisnis MLM adalah satu-satunya yang hari ini menerapkan namanya bisnis plan system of right bonus. Ya, dan saya belum pernah melihat hari ini ya ada bisnis MLM yang menerapkan seperti ini. Ini makanya saya bilang ini adalah satu-satunya bisnis plan terbaik yang saya ketahui hari ini dari beberapa multi level marketing lainnya, Bapak Ibu. Nah, ini 2 keuntungan ini, dan pastikan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengikuti yang namanya kelas bisnis plan untuk mengetahui cara perhitungan dan potensi bisnis HDI ini. Nah, berbicara tentang bisnis Bapak Ibu, pasti kita harus tahu, pasti kita juga tahu ya, berapa sih potensi pendapatan yang kita dapatkan pada saat menjalankan bisnis HDI ini. Nah, potensi pendapatan yang kita dapatkan bisa Anda lihat ya di layar monitor Anda masing-masing. Ya, yang tadi saya katakan ke Anda bahwa ini saya mengambil yang kecil Bapak Ibu, ya, mengambil hal yang paling kecil. Oke, Anda bisa lihat di sini ini 8 tingkat, 1, 2, 3, 4 sampai 8 tingkat, ya. Nah, 8 tingkat ini anggaplah itu adalah 8 tahun Bapak Ibu saat Anda menjalankan bisnis HDI. Anggap di tahun pertama ya kita mendapatkan bonus 225.000. Pak Joel, ini kan terlalu kecil ya, namanya skala kita tuh punya bisnis. Setuju Bapak Ibu. Tapi kalau bisnisnya jangka panjang, pasti pun juga hasilnya akan berbeda. Ya, ini sedikit cerita ke Anda ya. Ini
saya ini sudah menjalankan bisnis HDI ini selama 6 tahun. Ya, saya bergabung waktu itu tahun 2017. Ya, 2017 dan hari ini ya di tahun 2023 berarti tepatnya saya sudah 6 tahun ya menjalankan bisnis HDI ini. Nah, tapi kembali ke sini dulu Bapak Ibu sebelum saya sharing lanjutnya. Nah, bisa dilihat di angka 8 atau tingkat ke-8, angka 8 tahun kita menjalankan bisnis HDI ini Bapak Ibu. Potensi pendapatan yang kita dapatkan itu sudah di angka 25 miliar. Oke? Nah, tapi kan Anda bisa bilang ke saya, Pak, itu terlalu besar sekali, Pak, gitu ya. Mana bisa sih saya sanggup kita punya rekan bisnis sebanyak 390.625 orang. Itu mustahil, Pak. Ini nggak bisa, Pak. Iya, setuju Bapak Ibu. Tapi bayangkan Bapak Ibu ya, Anda ya dapat 0,5% aja Bapak Ibu. 0,5%. Berarti kalau 0,5% itu dapat 125 juta ya setiap bulan. Nah, dan di sini saya cerita ke Anda semuanya, saya sebagai karyawan dulu juga melihat bahwa kalau 8 tahun saya bekerja, ya, karena saya juga sempat nanya waktu itu ke teman-teman, ya, selama 6 tahun ini mereka dapat pendapatan berapa. Nah, terus saya bandingkan dengan yang saya dapatkan di bisnis HDI. Oke. Nah, bonus saya pertama waktu itu rekan-rekan pada saat saya menjalankan bisnis HDI itu di bulan pertama ya itu di angka Rp198.000. Itu bonus pertama saya. Ya. Jadi hari ini kalau teman-teman ada yang sudah menjalankan bisnisnya, kalau Anda sudah dapat pendapatan 2 juta, 3 juta, Anda luar biasa, Anda lebih hebat dari saya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai Anda juga berhenti. Nah, bagi teman-teman juga yang mau mencoba untuk bisnisnya, ini lihat Bapak Ibu, ini sebagai contoh ke Anda hari ini. Nah, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, selama 6 tahun, saya menjalankan bisnis HDI ini secara full time, ya. Kenaikannya selama 6 tahun, itu kenaikan pendapatan yang pernah saya dapatkan, itu sampai di angka 120.000% dari yang sebelumnya, rekan-rekan. Ini sangat besar sekali. 120.000%. Ya. Nah, dibandingkan waktu itu saya bekerja, kan saya tanya ya, rekan-rekan, ke teman-teman saya masih bekerja di perbankan. Mereka hari ini rata-rata income-nya berapa? Ya, setelah saya lihat ya rekan-rekannya itu pun kalau dibandingkan ya income pendapatan saya itu hanya 5% dari pendapatan saya hari ini selama mereka bekerja selama 6 tahun. Dan kita tahu rekan-rekan hari ini ya kita lihat pendapatan atau potensi pendapatan dari bisnis HDI ini adalah 25M. Memang kelihatan besar, tapi saya mengajak Anda, kalaupun 0,5% itu Anda dapatkan, Anda mengerjakan bisnis HDI ini selama 8 tahun, Anda masih mendapatkan 125 juta rupiah. Bapak Ibu, itu bukan angka yang sangat kecil loh. Kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, kalau kita punya pendapatan seperti itu, mungkin kita berada di satu level yang sangat tinggi, berada di posisi seorang direktur. Itu pun tidak semua perusahaan. Itu pun mungkin perusahaan yang sangat besar, seperti perbankan, seperti Indofood, dan lain-lain. Itu kita, dengan posisi itu kita bisa baru dapat. Tapi itu butuh berapa lama? Tapi kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalankan bisnis HDI ini, ya, Anda pasti akan mendapatkan hal seperti ini, Bapak Ibu. Dan saya sendiri pun sudah membuktikan selama 6 tahun ini menjalankan full time bisnis HDI ini, Bapak Ibu, ya, puji Tuhan, ya, pendapatannya bisa naik sekitar 120.000%. Ya, berarti ini sangat jauh besar sekali dibandingkan saya sebagai seorang karyawan dulunya, Bapak Ibu. Nah, bagi Anda semuanya hari ini saya mengajak Anda Bapak Ibu melihat bahwa potensi bisnis ya HDI ini sangat besar sekali dan ini jangka panjang. Jangan Anda melihat bahwa oh ya, nanti bonusnya belum tentu bisa dapat segini. Lihat ini jangka panjang Bapak Ibu. Karena kalau kita mengerjakan bisnis HDI ini, kita mengerjakan bisnisnya harus jangka panjang dalam waktu 10 tahun ke depan, Bapak Ibu. Maka akan kelihatan hasil yang sangat maksimal. Nah,
Pada saat nanti Anda menjalankan bisnis HD ini, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana dengan peluangnya. Oke. Peluang bisnis HD ini, Bapak Ibu, bisa dilihat di layar monitor Anda. Enterpriser-nya di tahun 1994 itu masih nol, karena itu kita baru masuk ke Indonesia, sedangkan penduduknya waktu itu ada sekitar kurang lebih 140 juta jiwa. Ya. Dan di angka di tahun 2021, ya ini belum tahun 2022, ya, enterpriser-nya itu 2 juta. Bahkan di tahun 2023 awal ini, enterpriser-nya pun itu masih di angka 2 juta. Pak Joel, kok tahu? Nah, teman-teman yang baru bergabung, pasti kan ada nomor ID-nya. Nomor ID-nya itu pasti angka 2 juta ya. Berarti itu masih di angka 2 juta. Sedangkan pertambahan penduduk di tahun 2021 sudah mencapai 275 juta jiwa, Bapak Ibu. Berarti selisihnya ya ada sekitar 115 juta jiwa pertambahan penduduk setiap dalam jangka waktu dari tahun 94 ke 2021. Ini sangat banyak. Berarti potensinya besar nggak? Potensinya sangat besar sekali untuk kita hari ini menjalankan bisnis HDI, Bapak Ibu. Nah, tapi pada saat nanti Anda menjalankan bisnis HDI ini sama halnya seperti saya waktu itu, ya, ada banyak teman-teman yang bertanya kepada saya dan saya bagikan ke Anda, ya, karena ini adalah bisnis network marketing. Ya, teman saya waktu itu bertanya kepada saya, Joel, berarti kalau saya bergabung ke kamu, berarti kamu dapat 5%. Iya, Pak, betul dapat 5%. Di atas kamu ada orang. Iya, Pak, saya ada lagi teman saya, namanya si A, dapat 5%. Di atasnya si A lagi ada si B, dapat 5%. Dapat lagi, Pak. Oh, kalau si A sih, saya nggak tahu nih. Kalau si B kan saya nggak tahu. Oh, berarti kalau saya pun ya mengerjakan ini, gak apa-apa lah kalau menguntungkan kamu, tidak masalah, karena saya kenal kamu. Tapi kalau menguntungkan orang-orang yang di atasnya, itu saya nggak mau. Buat apa saya kerja, tapi yang dapat untung adalah mereka. Terus akhirnya saya bilang sama teman saya ini, Pak, ini saya punya ilustrasi. Mari kita lihat. Ini ilustrasinya sangat sederhana sekali. Nah, Anda bisa melihat ini. Ini adalah toko konveksi, Pak. Toko konveksi ini biasanya jualan apa ya, Pak? Jualan pasti kain ya atau baju. Nah, toko konveksi ini apakah dia langsung bikin baju sendiri? Enggak, pasti dan tentunya akan beli ke toko kain. Toko kain apakah bikin sendiri? Enggak, pasti akan beli yang namanya di agen kain. Dari agen kain pasti beli ke pabrik kain. Pabrik kain pasti akan beli kainnya karena dalam berbentuk benang dia akan beli di pabrik benang. Nah, pabrik benang kan nggak mungkin ya Pak langsung bikin benang sendiri. Tentunya harus beli di petani kapas. Petani kapas ya juga manusia Bapak Ibu ya, pasti juga kepengen contohnya beli TV. Dan belinya di mana? Di toko televisi. Toko televisi apa bisa bikin TV sendiri? Enggak, pasti belinya di agen televisi. Agen televisi pasti belinya di pabrik televisi. Pabrik televisi punya karyawan Bapak Ibu. Punya karyawan. Nah, karyawan ini pasti menggunakan namanya menggunakan baju seragam. Belinya di mana? Di toko konveksi. Akhirnya saya bilang sama teman saya, Pak, mau bisnis apapun, selalu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Kita pun sebagai seorang karyawan, kalau kita tidak menguntungkan untuk bagi bos kita, apakah kita digaji? Enggak, Bapak Ibu. Yang adanya justru kita dipecat kalau kita tidak menguntungkan. Tapi saya dibantah Bapak Ibu waktu itu. Oh, berarti saya tidur aja kalau gitu. Saya langsung bilang, Pak, mohon maaf. Ya, tidur pun kita menguntungkan orang lain. Kok bisa menguntungkan orang lain? Tidur di atas kasur ya, Pak. Berarti kita pun juga menguntungkan toko kasur, Pak. Berarti tidur di lantai. Kalau tidur di lantai kan nggak menguntungkan siapa-siapa. Kalau di lantai pun kita menguntungkan apa? Toko keramik. Oke? Bahkan mati pun kita menguntungkan orang lain, Bapak Ibu. Petinya, yang menggali petinya, dan lain-lain. Jadi, akhirnya saya bilang ke teman saya bahwa di hidup ini, pastinya ada yang namanya simbiosis mutualisme. Atau bisnis apapun, pekerjaan apapun. Ya, pasti ada yang namanya simbiosis mutualisme. Nah, tapi tidak hanya itu Bapak Ibu, ada juga yang bertanya waktu itu adalah setelah saya menjalankan bisnis MLM, saya sharingkan, terus dia ngomongin, oh MLM ya, tapi saya ini trauma dengan MLM. Saya pernah ikut bisnis seperti ini, ya, semacam ini selama 6 bulan. Tapi hanya mendapatkan keuntungan yaitu 5 juta rupiah. Terus saya bilang ke teman saya, Pak, tunggu dulu.
satu hari Bapak mengerjakan bisnis ini berapa jam sehari? Ya seminggu lah, dalam waktu seminggu itu kira-kira sekitar 3-5 jam. Oke, kan namanya juga bisnis sampingan ya Pak ya, itu ya dia omongin saya. Ya benar, bisnis sampingan. Oke Pak, 3-5 jam. Oke, berarti Pak ini saya bagi ya Pak ya. Oh ya boleh. 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu ya. Nah, berarti saya ambil nih, 1 minggu saya ambil yang paling tinggi lah 5 jam. 4 kali 5 jam berarti dalam waktu sebulan Anda mengerjakan bisnis ini 20 jam per bulan. Benar ya Pak? Benar. Oke. Anda bilang tadi 6 bulan ya. Nah, 6 bulan berarti 6 dikali 20 jam. Berarti ada 120 jam ya. Nah, terus saya bilang Bapak Ibu, akan adil ya Pak kalau seandainya ya saya bagi 8. Kok bisa 8? Pak, rata-rata orang kerja setiap hari atau kita sebagai seorang karyawan berapa jam per hari? 8 jam. Oke, 8-nya berarti harusnya dalam waktu 1 minggu itu butuh waktu sebenarnya adalah 40 jam. Ya, per minggu. Oke, berarti adil ya Pak, kalau saya bagi 8 ya, berarti 120 bagi 8, ketemunya Pak 15 hari. Nah, sebenarnya Bapak ini baru mengerjakan bisnis ini adalah 15 hari, bukan 6 bulan Pak. Kalau 15 hari Anda mendapatkan 5 juta, kira-kira Anda beruntung atau rugi? Untung Bapak Ibu. Karena mana ada hari ini perusahaan yang membayar Anda 5 juta, Anda bekerja 15 hari. Kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita bilang sama bos, bos saya sudah bekerja 15 hari, saya minta gaji 5 juta. Ini sudah UMR. Yang adanya kita bukan dapat gajinya, tapi kita di SP1 bahkan bisa dipecat Bapak Ibu. Ya. Nah akhirnya setelah saya ngomong seperti ini, ya rekan saya bilang, oh iya ya ternyata selama ini saya hanya menjalankan bisnis ini selama 15 hari. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Ya, banyak orang juga mengatakan bahwa bisnis ini banyak yang gagal gitu ya. Nah, tapi ini saya ambil contoh ke Anda hari ini juga rekan-rekan. Ya, saya ambil contohnya di perkuliahan. Ya, di perkuliahan bisa lihat di kuliah itu ada yang namanya, ada yang lulus cum laude, ya ada yang lulus biasa, dan ada juga yang di DO, dan ada yang juga yang OD. Oke, nah di tengah-tengahnya itu pasti ada sistem pembelajaran. Kalau ada yang lulus cum laude dan ada yang di DO, kira-kira yang salah itu siapa? Orangnya, sistemnya, atau kampusnya? Tentu orangnya. Kenapa? Karena masih ada yang lulus, Bapak Ibu. Begitu juga yang di bisnis ini. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Apakah salah orangnya? Tidak. Yang salah apa? Kita, Bapak Ibu. Ya. Bukan sistemnya yang salah. Ya. Tapi terutama yang mengerjakannya, yang mengerjakan bisnisnya, Bapak Ibu. Ya. Bisa dikatakan kita memang nggak salah, Pak, gitu. Iya benar. Tapi kita salah dalam hal mengerjakan bisnisnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Anda bisa lihat juga rekan-rekan di sini ya bahwa di bisnis ini kalau banyak orang yang mengatakan bahwa teman saya pernah ikut MLM tapi semuanya gagal, yang sama halnya seperti yang saya katakan tadi rekan-rekan, bahwa kalau di tengah-tengahnya itu ada sistemnya, terus ada yang berhasil di bisnis, ada juga yang gagal, yang salah bukan sistemnya, yang salah juga bukan perusahaannya. Yang salah sebenarnya juga bukan orangnya, tapi yang salah adalah kita yang mengerjakan bisnisnya. Itu yang salah, Bapak Ibu. Nah, makanya saya mengajak Anda hari ini rekan-rekan untuk mau kembali ya, mau untuk menjalankan bisnis HDI ini juga sebagai penunjang ya perekonomian kita hari ini, Bapak Ibu. Dan nggak hanya di situ, Bapak Ibu, di HDI ini juga ada banyak background yang sukses di bisnis ini. Ya, Anda bisa lihat, ini ada profesi seorang dokter, ya, bisa dilihat ya, dan juga ini sebelum dokter ya Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah seorang Royal Crown ya, ada mahasiswa, ada Pak Chandra Gunawan, ada Bu Tanti, kemudian ada dokternya dan Bu Else, ini seorang dokter dan profesional. Nah, kemudian dokter-dokter juga Anda bisa lihat di sini ada Dokter Christine Bapak Ibu ya, Dokter Harina, Dokter Roni ya. Ini ada Dokter Har, Dokter Grenda Bapak Ibu sama Dokter Nana. Ada banyak ya dokter-dokter yang bisa sukses di bisnis AD ini. Nah, selain dokter juga bisa Anda lihat di kalangan profesional Bapak Ibu.
Di kalangan profesional Anda bisa lihat di sini ada Ibu Yanita dan Pak Stefanus ya, upline mungkin dari sebagian dari Anda, upline Anda ya. Kemudian ada banyak juga, ada Pak Alex Santoso ya, bisa dilihat dari sini. Kemudian ada Pak Ara, kemudian ada Ibu Destriana yang juga sukses, ada Bu Wina Unus ya, bisa dilihat di sini. Dan ada banyak hal Bapak Ibu, ya nggak mungkin saya sebutkan satu-satu ya, tapi ya saya kenal mereka Bapak Ibu, ada Bu Tuti juga di sana. Nah, kemudian yang berikutnya dari kalangan profesional lagi Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini ya, itu ada Ibu Yeni Tanuwijaya, ada Ibu Sandra ya, ada Pak Alex Purnomo ya, sama Ibu Yuyen ya. Nah, kemudian di kalangan ibu rumah tangga Anda bisa lihat ada Ibu Rosita Dewi, siapa yang nggak kenal ya Bapak Ibu ya. Nah, ada Ibu Jihan, Ibu Gebrina, bisa dilihat di sini Ibu Fiani. Ya, ini mereka-mereka yang sukses di bisnis ini Bapak Ibu dari kalangan ibu rumah tangga ya. Selain ibu rumah tangga Bapak Ibu, dari kalangan pengusaha Anda bisa lihat juga ada Ibu Sofia Dewi, ada Ibu Rini di sini, ada Pak Anton sama Ibu Meli ya. Ada Josephine di sini bisa dilihat ya. Ada banyak Bapak Ibu rekan-rekan yang telah sukses di bisnis HD ini dari kalangan pengusaha. Nah, dari kalangan mahasiswa juga ada rekan-rekan. Jadi bagi Anda juga yang mahasiswa ya, bisa menjalankan bisnis HD ini ya, bisa dilihat di sini ada Bu Seli ya, ada Pak Hendra, ada Pak Christopher ya yang jadi upline Anda juga di sini ya, ada Pak Dorius ya, rekan-rekannya. Terus ya ada banyak lagi, ada Pak Rino ya, ada Pak Anton ya, yang upline kita di Semarang ya. Nah ini foto saya ya rekan-rekan juga ya. Nah ada banyak rekan-rekan di sini yang kalangan mahasiswa itu bisa sukses di bisnis HD ini ya. Dan selain itu juga rekan-rekan ada ya dari lulusan SMA, bisa kita lihat upline kita tercinta kita juga ada Pak Anugroho dan Bu Foni ya, ada Pak Alexius ya, ada Pak Mulyadi, ada banyak mereka-mereka yang sukses di bisnis HDI. Jadi di bisnis HD ini Bapak Ibu bukan dilihat dari background-nya apa ya, background apapun kita bisa mengerjakan bisnis HD ini, asalkan yang paling utama adalah dari kita sendiri mau mengerjakannya dengan secara maksimal. Karena ini akan menentukan, Bapak Ibu, pendapatan berapa yang kita dapatkan pada saat kita menjalankan bisnis HD ini. Nah, tapi tidak hanya di situ, Bapak Ibu, pada saat nanti Anda menjalankan bisnis HD ini, Anda akan bertemu 3 tipe orang. Ya, di mana tipe yang pertama, begitu Anda sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang peluang bisnisnya, dia pasti akan mengatakan no, tidak. Tidak punya alasan, ya, mau kita tanya alasannya pun tidak punya alasan, pokoknya tidak, rekan-rekan. Nah, terus yang kedua adalah mikir dulu, Bapak Ibu. Saya pikir-pikir dulu. Oke. Tapi biasanya tipe orang ini, Bapak Ibu, mereka menunggu, melihat kita yang menjalankan bisnis ini sukses terlebih dahulu. Dan ini pengalaman saya pribadi, rekan-rekan, biasanya rata-rata orang seperti ini akan mencari kita kembali dan mereka akan bergabung. Dan tipe yang ketiga adalah bukan tipe pertama, bukan tipe kedua, ya, tetapi mereka mau menjadi bukti bahwa di bisnis HD ini bisa sukses bersama-sama. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa teman-teman atau rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini berada di posisi yang ketiga, menjadi bukti bahwa di bisnis HD ini bisa sukses bersama-sama. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sharing saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di next event berikutnya dan saya kembalikan ke Ibu Melinda sebagai MC. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Pak Joel ya, Julianus Anugrah untuk narasumber kita yang sudah menjelaskan betul luar biasanya bisnis di High Desert ini. Dan saya mengundang untuk teman-teman yang hadir di Zoom acara pada pagi hari ini ya, untuk menghubungi rekan yang mengundang Anda, menghubungi mungkin leader yang mengajak Anda untuk hadir di sesi pada pagi hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa segera menanyakannya dan tidak perlu menunggu lama-lama untuk ikut menjadi bukti bersama-sama dengan Dwi Damayanti serta Julianus Anugrah dan rekan-rekan
semua yang ada di Desert yang sudah menunjukkan buktinya bahwa mereka bisa berhasil di bisnis Desert ini. Ya, dan sebelum kita mengakhiri pada sesi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman-pengumuman penting untuk event-event yang berikutnya. Ya, dan untuk kesempatan yang langka sekali karena ada promo flash sale dua buku ya. Yang pertama adalah untuk buku ini ya, The Secret MLM dengan harga hanya tinggal 55.000 saja. Ya. Kemudian promo yang berikutnya adalah paket buku Basic Needs for Success. Ya. Harganya tinggal 230.000 saja dan itu sudah dapat 3 buku. Nah, ini adalah investasi untuk kita bisa membangun bisnis kita di High Desert ini. Karena saat kita membangun sebuah bisnis, otomatis kita harus mempelajari semuanya, ya. Kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya adalah bagi rekan-rekan yang ada di daerah Solo dan sekitarnya bisa hadir untuk event pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini jam 3 dengan tema Great Business Opportunity in 2023. Kemudian yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa ikut untuk di hari Minggu di tanggal 8 jam 1 siang ya dengan tema New Year New Inspire. Kemudian yang berikutnya untuk event yang ada di online ya. Jadi untuk seluruh Indonesia bisa ikuti ya karena online, yaitu Energizing Morning Senin jam 9 pagi di tanggal 9 Januari serta ya kalau yang berikutnya ini burger ya Rabu seger ya bisa ikutin juga sama di jam 9 pagi. Nah, yang berikutnya ada informasi dari perusahaan yaitu HDI Launch a Better Beginning ya yang bisa diikutin baik itu secara live di YouTube, tetapi rekan-rekan juga bisa hadir di center-center terdekat di kota Anda karena di sana rekan-rekan akan mendapatkan banyak benefitnya ya di mana kita bisa kumpul bersama-sama dengan orang-orang hebat di center yang ada di HDI yaitu di tanggal 14 Januari di hari Sabtu ya di jam 13.30. Oke. Yang berikutnya yang juga jangan sampai terlewatkan ya karena ini adalah kick off untuk billionaires di tahun 2023 yang diadakan di Kota Surabaya. Bagi Kota Surabaya dan sekitarnya bisa hadir secara onsite karena otomatis ya kalau kita hadir bersama dalam satu ruangan dengan para ini ya leader-leader hebat ya kita akan mendapatkan impartasi auranya gitu ya orang-orang yang sukses yang ada di HDI mereka akan berbagi banyak hal yaitu di hari Minggu di 15 Januari jam 10 pagi. Nah bagi rekan-rekan segera saja untuk mendaftar karena untuk early bird-nya di sini rekan-rekan bisa kita lihat ada selisih harga ya untuk early bird-nya di mana kalau harga normalnya adalah 250.000, sedangkan di early bird-nya sebesar 200.000. Ya. Kemudian bagi yang di luar Surabaya bisa ikuti juga ya untuk secara online-nya dengan hanya sekitar 100.000 saja untuk sampai early bird-nya di tanggal 8 Januari. Ya. Champion of Life, ya saya yakin bahwa semua yang ada di tempat ini siap di tahun 2023 menjadi Champion of Life. Siapa yang bersama dengan saya di tempat ini bisa raise hand-nya? Ya, dan saya yakin bahwa apa yang kita bagikan di sesi pagi hari ini pasti kita bisa menangkap sebuah peluang yang luar biasa di 2023 lewat bisnis Desert dan kita mau ceritakan ini untuk rekan-rekan kita yang lain untuk membantu mereka baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kesejahteraan. Jikalau ada salah kata dari kami semuanya baik dari Dwi Damayanti ataupun dari Yulianus Anugrah atau dari saya Melinda Tamrin, kami dengan segenap panitia minta maaf yang sebesar-besarnya, tetapi jika ada hal-hal yang bermanfaat dari sesi pada pagi hari ini,
Biarlah semuanya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan sebuah peluang dan memberikan sebuah kesempatan ya bagi kita hadir di tempat ini sukses bersama dengan High Desert. Selamat pagi dan sampai bertemu di event-event yang selanjutnya. Pagi, yes.